Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Pada pembelajaran kali ini, Yanda akan menjelaskan pada materi IPS tema 5, subtema 2 dan 3. Namun sebelum Yanda melanjutkan pembelajaran, Yanda ingin mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Dan ingat, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah anak-anak, ini adalah peta Indonesia. Nah, pada pembelajaran subtema 1 kita sudah mengetahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan, kemudian negara maritim, dan juga sebagai negara agraris. Tahukah ini pulau apa? Tentu semuanya tahu, ini adalah Pulau Bali. Selain dikenal dengan keindahan alamnya, ternyata di Bali juga ada sistem irigasi yang sangat terkenal, bahkan hingga ke internasional, yang disebut dengan sistem irigasi subak. Nah, kita akan pelajari tentang sistem irigasi subak. Ini ada di buku tema 5 halaman 68. Sistem irigasi subak. Nah, subak merupakan sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi yang ada di sebuah kawasan persawahan. Jadi ini sebuah sekumpulan petani ya yang ada di Bali mengelola sistem irigasi. Nah, kemudian satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sebuah sungai yang melewati atau berada dekat dengan persawahannya. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air, bukan utang piutang. Jadi ini saling meminjamkan air ya, ini gotong royong meminjamkan air untuk irigasi. Itulah subak. Kemudian sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekaseh atau kelian subak ini. Jadi ada pemimpinnya, ada yang mengaturnya. Biar teratur memang harus ada pemimpinnya. Kemudian pekaseh mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Apabila kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Jadi kalau ada yang kekurangan maka diberi pinjaman oleh yang cukup ya, atau yang berlebih. Nah, jadi saling membantu atau gotong royong. Sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun yang lalu. Nah, sebagai bentuk kemandirian masyarakat dalam mengatasi persoalan air irigasi. Jadi ternyata sudah ratusan tahun ya, sebelum Indonesia merdeka sudah ada sistem subak ini. Nah, semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah dan perencanaan yang baik ya. Jadi ini gotong royong, ada musyawarah, dan jadi direncanakan. Apa saja yang direncanakan? Ada rencana pengairan, ada cara menjaga kualitas air, kemudian jumlah air yang akan dialirkan, waktu pengairan, dan siapa saja yang akan melakukannya. Jadi itu semua dimusyawarahkan ya, agar semuanya mendapatkan aliran air atau pasokan air yang baik. Kemudian, nah ini, pada tahun 2012, subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Nah ini jadi organisasi PBB ya, jadi ini diakui dunia sebagai warisan dunia. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia harus berbangga ya, telah memiliki subak yang ada di Bali. Oke anak-anak, itu tentang materi subak atau sistem irigasi subak. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ini, pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas dan kehidupan penduduk. Jadi
kondisi geografis itu berpengaruh pada aktivitas dan kehidupan penduduk. Kondisi geografis dan ketampakan alam suatu daerah sangat mempengaruhi aktivitas dan kehidupan penduduk. Kegiatan ekonomi dan mata pencaharian penduduk sangat dipengaruhi oleh sumber daya alam yang terkandung di daerahnya. Misalnya nih di daerah pantai ya, ada sumber daya alamnya ikan, lobster, cumi ya, itu jadi makanya dimanfaatkan oleh nelayan ya. Nelayan itu mencari dan menangkap ikan, lobster, cumi-cumi di laut. Jadi itu karena kondisi sumber daya alamnya itu dimanfaatkan oleh para nelayan. Kemudian nih sumber daya alamnya ada sapi, kambing, ayam. Nah, itu dimanfaatkan oleh peternak ya, di pekerjaannya atau mata pencahariannya adalah peternak. Nah, peternak merawat hewan dan mengambil daging, susu, dan telur untuk dimanfaatkan. Nah, ketampakan alam di Indonesia beragam ya, dapat berupa daratan atau perairan ya. Banyak diantaranya menjadi tempat wisata karena keindahan alamnya. Nah, ini contohnya ini Danau Toba merupakan ketampakan alami ya, merupakan perairan terletak di Sumatera Utara. Kemudian ada Gunung Bromo, ini juga termasuk ketampakan alami ya. Alam itu diciptakan Tuhan tanpa ada campur tangan manusia. Nah, ini termasuk daratan, terletak di Jawa Timur. Kemudian Waduk Gajah Mungkur, nah, ini termasuk buatan manusia, merupakan perairan juga dan ini terletak di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Wonogiri ya. Oke, selanjutnya nah ini coba kita akan belajar tentang gotong royong. Ini adalah contoh kegiatan gotong royong ya. Kerja bakti membersihkan sungai, gotong royong membangun rumah, mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Itu merupakan bentuk-bentuk gotong royong yang dilakukan oleh warga masyarakat. Nah, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama yang bertujuan untuk mencapai kemajuan bersama. Jadi dilakukan secara bersama-sama, tujuannya juga sama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Ini salah satu menjadi ciri khas bangsa Indonesia ya, ini ya, gotong royong ini. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Budaya gotong royong ini masih banyak ditemukan di daerah pedesaan ya, dan sekarang mungkin sudah cukup sulit ditemukan di daerah perkotaan, meskipun mungkin masih ada, tapi lebih banyak ditemukan di daerah pedesaan. Nah, nilai-nilai sosial budaya di masyarakat perkotaan dengan pedesaan berbeda ya. Hal tersebut dipengaruhi juga oleh letak geografis daerahnya ya. Itu sedikit tentang gotong royong. Nah, anak-anak, selanjutnya kita belajar tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Apa saja pengaruhnya? Yang pertama, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain. Itu pengaruh yang pertama. Yang kedua, bangsa Indonesia mempunyai keanekaragaman bahasa, suku, dan budaya. Yang ketiga, memiliki keragaman agama yang dianut masyarakat. Dan yang keempat, terjadi akulturasi budaya ya, atau penggabungan budaya antara budaya berbagai bangsa dengan budaya asli bangsa Indonesia. Yang hal tersebut akan semakin memperkaya kebudayaan Indonesia. Selanjutnya, potensi Indonesia sebagai negara maritim. Masih ingat kan negara maritim? Negara maritim adalah negara yang memiliki luas wilayah lautan atau perairan lebih luas daripada daratannya. Apa saja potensi Indonesia sebagai negara maritim? Yang pertama,
sumber daya alam berupa ikan, kepiting, dan rumput laut yang melimpah. Kemudian memiliki kandungan minyak di bawah laut, memiliki energi gelombang laut, dan juga sebagai jalur perdagangan internasional. Itu potensi Indonesia ya sebagai negara maritim. Nah, kemudian beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara ya. Jadi menurut data FAO tahun 2015, Indonesia itu penghasil rumput laut dan tuna terbesar di dunia. Nah, kemudian penghasil kepiting dan udang nomor 2 di dunia setelah Cina. Oke, itu tentang Indonesia sebagai negara maritim. Selanjutnya, Indonesia sebagai negara agraris ya. Nah, potensi Indonesia sebagai negara agraris itu adalah memiliki beras, jagung, kacang, kedelai, sayur. Nah, itu merupakan hasil pertaniannya. Kemudian ada rempah-rempah, kopi, teh, karet, kelapa sawit, coklat. Itu merupakan hasil perkebunannya ya. Jadi itu potensi Indonesia sebagai negara agraris. Nah, anak-anak, kita sampai ke halaman 127 tentang wawasan Nusantara. Kita tahu bahwa Indonesia terbentang dari Sabang hingga Merauke. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta seluruh kekayaan alamnya. Nah, keadaan tersebut disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda ya, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Apa itu deklarasi Juanda? Deklarasi Juanda berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Jadi Indonesia itu merupakan negara kesatuan. Anak-anak, pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karena itu, pada ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara, maka dikenalkan konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara atau Wasantara, yang merupakan atau yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang tahun 1945. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Itu yang dinamakan dengan wawasan Nusantara. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada materi IPS tema 5, subtema 2 dan 3. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap semangat dan selamat belajar. Sekian dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.